Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ketut Andi Prahasta. Saat ini saya bertugas sebagai guru kelas di SD Negeri 7 Kubu Tambahan. Izinkan saya untuk membagikan video praktik baik pembelajaran saya pada kelas 6 di SD Negeri 7 Kubu Tambahan. Terima kasih. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dalam membentuk karakter murid yang berbudaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu merupakan profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur peserta didik dan pemangku kepentingan. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam adalah bernalar kritis dan kreatif. Seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka dalam paradigma baru pembelajaran saat ini, dikembangkanlah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, bukan lagi berpusat pada guru atau teacher center, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajar. Kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, atau kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya aktivitas memindahkan pengetahuan guru kepada murid, tetapi jauh dari itu, yaitu murid harus terlibat aktif menjadi pembelajar, membangun pengetahuan sendiri dengan bantuan dari guru dan berbagai sumber belajar lainnya, sehingga pengetahuan atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermakna. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di kelas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu siswa. Menurut Tomlinson, kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Sebelum proses pembelajaran berdiferensiasi dimulai, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat siswa, dan profil belajar siswa. Mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya mengamati perilaku siswa, mencari tahu pengetahuan awal siswa, dan melakukan survei terkait kebutuhan belajar siswa. Melalui identifikasi kebutuhan belajar siswa tersebut, saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada proses pembelajaran berdiferensiasi kali ini, saya mengambil mata pelajaran matematika dengan materi luas lingkaran di kelas 6. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran berdiferensiasi kali ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menganalisis taksiran luas pada lingkaran dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memecahkan masalah terkait penaksiran luas lingkaran dengan benar. Dan yang ketiga adalah, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyajikan hasil pemecahan masalah terkait penaksiran luas lingkaran dengan tanggung jawab. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya menyajikan materi pelajaran dengan beberapa media seperti papan tulis, benda konkret, slide PowerPoint, video pembelajaran, dan kuis online Kahoot. Hal tersebut merupakan strategi diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu merupakan penyajian konten atau materi secara beragam untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Strategi selanjutnya ialah diferensiasi proses. Diferensiasi proses ialah cara bagaimana siswa akan memahami atau memaknai informasi atau materi yang akan dipelajari. Pada awal proses pembelajaran, saya memberikan pertanyaan pemantik yang bertujuan untuk membangun motivasi siswa dan mengaitkan pengetahuan awal yang mereka punya dengan materi yang akan dipelajari. Dua buah gambar. Ada yang tahu nggak gambar apa yang ada di layar? Coba lihat Benny, gambar apa itu Ben? Donat. Betul apa donat? Yang ini gambarnya bentuknya apa? Bentuknya apa? Lingkaran. Yang kedap lagi coba. Lingkaran. Lingkaran. Kalau yang sebelahnya lagi?
setengah lingkaran. Selanjutnya, saya memberikan sebuah permasalahan yang harus mereka pecahkan bersama dengan anggota kelompoknya. Mereka akan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Tugas saya di sini ialah hanya sebagai fasilitator. Pak akan membagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik, dan juga nanti Pak akan membagikan kelompok yang ada di sekolah untuk nanti kalian berkompetisi menjawab kuis online di kampus. Ya, tapi kita kerjakan dulu LKPD-nya itu. Siap anak-anak? Siap. Pada kesempatan ini, saya juga melakukan asesmen formatif, yang mana saya menilai setiap kegiatan mereka dalam kerja kelompok. Saya memberikan bimbingan kepada siswa yang belum mengerti, dan bagi siswa yang sudah mengerti, tidak jarang juga saya libatkan untuk mengajarkan ke temannya yang belum mengerti, atau menjadi tutor sebaya. Di sela-sela kesibukan mereka dalam bekerja kelompok, tak jarang juga saya menyisipkan ice breaking agar mereka kembali semangat. Selain itu, saya juga mengadakan games untuk mereka dengan cara mengadakan quiz online. Strategi terakhir dalam pembelajaran berdiferensiasi ialah diferensiasi produk. Saya meminta siswa saya untuk membuat suatu produk yang berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Saya meminta mereka untuk memotong lipatan lingkaran agar menjadi suatu bangun datar yang lainnya. Salah satu ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar yang nyaman. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, saya sebagai seorang guru selalu berusaha untuk ramah terhadap siswa. Dengan keramah tamahan yang saya ciptakan, maka akan tercipta pula lingkungan belajar yang nyaman untuk mereka. Di akhir pembelajaran, saya selalu melakukan kegiatan refleksi pembelajaran bersama para siswa. Proses pembelajaran yang dilakukan Pak Andi sangatlah menyenangkan. Pak Andi selalu mengajarkan ice breaking, yaitu seperti kuis-kuis, tebak kata, dan lain sebagainya. Pak Andi adalah guru yang sangat menyenangkan. Proses pembelajaran yang dilaksanakan Pak Andi itu menyenangkan. Pak Andi selalu menerjunkan kami dalam pembelajaran. Disinilah kami sangat aktif dan mandiri. Kami dan teman-teman sangat menyukai Pak Andi dalam melakukan pelajaran karena setelah melakukan pembelajaran, Pak Andi selalu mengadakan ice breaking seperti permainan tebak-tebakan, permainan ular tangga atau yang lain-lain. Saya semakin semangat lagi belajar dan dengan teman-teman. Pak Andi mengajar kami dengan menyenangkan karena saat melakukan proses pembelajaran, Pak Andi selalu menunjukkan permainan yang menyenangkan dalam pembelajaran. Kami dan teman-teman sangat menyukai Pak Andi saat mengajar karena ia memberikan kesempatan kami dalam menjawab soal tanpa ada kekerasan. Pak Andi selalu mengajarkan kami tentang jalannya saling menghormati dan dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan para siswa diberi keleluasaan untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya terfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga pada proses dan konten atau materi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, sikap toleransi dapat muncul dengan pemberian keleluasaan bagi siswa untuk mengembangkan potensi. Guru tidak membatasi bahan dasar, proses, dan produk yang dihasilkan siswa. Namun, guru juga tidak memberikan semuanya sehingga pembelajaran terkesan tidak terarah. Guru tetap mengontrol pembelajaran dengan memberikan isian LK yang sama bagi semua siswa. Selain itu, siswa juga jadi lebih aktif ketika belajar. Siswa mengalami langsung apa yang sedang mereka pelajari. Mereka juga jadi lebih sering berinteraksi dengan orang tua untuk membantu dan mengevaluasi apa yang sudah mereka pelajari bersama gurunya. Demikian video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan di Sekolah Dasar Negeri 7 Kubu Tambahan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah perbuatan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. I know gold is not enough.